Pernah gak sih kalian ketemu orang yang gajinya biasa aja, tapi iPhone harus yang terbaru, ngopi harus di tempat yang estetik, weekend harus healing, sepatu harus branded, dan kalau misalnya di total, pengeluarannya itu bahkan lebih besar dari gajinya sendiri. Kok bisa ya? Yang lebih menarik, mungkin orang itu adalah kita sendiri. Hari ini banyak banget nih anak muda atau Gen Z yang sebenarnya tidak miskin, tapi selalu merasa kekurangan. Gaji baru masuk tanggal 25, tanggal 30 udah tinggal menunggu keajaiban. Dan anehnya, bukan karena kebutuhan pokok, tapi karena gaya hidup yang diam-diam terus naik. Pertanyaannya lagi nih, apakah kita benar-benar membutuhkan semua itu? Atau kita hanya takut terlihat biasa-biasa aja? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin cukup menyinggung ya. Tapi justru karena menyinggung mungkin perlu kita bahas bareng-bareng. Yaitu tentang fenomena Gen Z yang terjebak dalam gaya hidup dan gengsi yang kadang lebih besar daripada kemampuan finansialnya. Kalau kalian merasa video ini relate, tonton sampai habis. Karena di akhir video, saya akan kasih satu pertanyaan sederhana yang mungkin bisa mengubah cara kalian melihat uang dan gaya hidup. Sebelumnya, dulu kalau mau tahu kehidupan orang lain, kita harus datang nih ke rumahnya. Sekarang, cukup buka Instagram, buka TikTok, buka Threads, buka Twitter. Dalam waktu 5 menit, kita bisa melihat puluhan orang liburan, puluhan orang beli barang baru, puluhan orang makan di restoran mahal, puluhan orang terlihat bahagia, dan tanpa sadar otak kita mulai membandingkan. Dia seumuran aku kok sudah punya mobil ya? Dia kok bisa ya jalan-jalan ke luar negeri? Dia kok bisa ya nikah duluan? Dia kok tiap minggu bisa nongkrong ya? Hal ini sejalan banget nih dengan teori psikologi, yaitu perbandingan sosial atau social comparison theory dari Leon Festinger. Teori ini tuh menjelaskan bahwa manusia secara alami membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai keberhasilan, status, dan nilai dirinya sendiri. Contohnya nih, teman beli iPhone baru, kita melihatnya tanpa sadar muncul pikiran, aku juga harus punya nih. Masalahnya, di era media sosial, kita membandingkan kehidupan sehari-hari kita dengan versi terbaik kehidupan orang lain dapat memicu yang namanya iri sosial, FOMO, atau keinginan untuk ikut pamer. Padahal, yang kita lihat hanya highlight kehidupan mereka, bukan kenyataan sepenuhnya. Kita melihat hasil, tapi tidak melihat cicilan. Kita melihat liburan, tapi tidak melihat utang. Kita melihat senyuman, tapi tidak melihat stresnya. Media sosial membuat standar hidup kita naik secara tidak sadar. Yang dulu dianggap mewah, sekarang terasa normal. Yang dulu dianggap cukup, sekarang terasa kurang. Got cognitively better. Actually, we're now seeing a decline. That our kids are cognitively less developed than we are, but it is just where it is. Coba bandingkan kehidupan kita sekarang dengan 20 tahun yang lalu. Dulu kalau menonton film harus pergi ke rental. Mau denger lagu favorit harus menunggu diputar di radio. Mau beli barang harus datang ke toko. Sekarang satu klik, satu swipe, satu check out, semuanya instan. Otak manusia sebenarnya tidak berevolusi secepat teknologi. Otak kita masih menggunakan sistem hadiah atau reward yang sama seperti ribuan tahun yang lalu. Karena kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, otak melepaskan dopamin. Dopamin sering disebut hormon kebahagiaan. Padahal sebenarnya dopamin ini lebih tepat disebut hormon antisipasi dan keinginan. Saat melihat diskon, saat melihat notifikasi, saat menunggu paket datang, saat upload story, lalu menunggu siapa yang melihat dan nge-like. Dopamin itu bekerja. Masalahnya, sekarang kita mendapatkan stimulasi itu setiap menit, setiap detik. Masalahnya, hal tersebut bisa menyebabkan yang namanya kebanjiran dopamin. Akibatnya, otak terbiasa mendapatkan kepuasan secara instan. Dan ketika otak terbiasa instan, kesabaran mulai menurun. Kita jadi sulit menunggu hasil jangka panjang. Padahal kesuksesan finansial itu selalu membutuhkan proses yang lambat. Menabung itu lambat, investasi itu lambat, membangun karir juga lambat. Sedangkan scroll TikTok memberi hiburan dalam hitungan detik. Otak akhirnya memilih yang cepat. Seperti itulah menurut pendapat ahli sebelumnya, bahwa generasi kita
mengalami penurunan kognitif. Coba jujur, berapa banyak barang yang kalian beli karena benar-benar butuh? Dan berapa banyak yang kalian beli supaya terlihat keren? Pertanyaan ini mungkin menyakitkan, tapi penting. Karena seringkali kita tidak membeli produk, kita membeli pengakuan. Misalnya, ada orang yang rela cicil HP belasan juta, iPhone 17 Pro Max dengan skema 1 tahun pembayaran. Padahal fungsi utamanya hanya untuk WhatsApp, TikTok, Instagram, telepon. Kenapa? Karena HP bukan lagi alat komunikasi, tapi simbol status. Hal yang sama terjadi pada sepatu, tas, jam tangan, mobil, motor, bahkan tempat nongkrong. Kadang kita tidak sedang menikmati kopinya, kita sedang menikmati fotokopinya. Karena yang dicari bukan pengalaman, tapi validasi. Validasi dari penonton kalian di Instagram. Dan masalahnya, validasi tidak pernah ada habisnya. Hari ini beli HP baru, hari ini beli mobil baru, besok keluar model yang lebih baru. Hari ini beli sepatu baru, hari ini ke tempat baru, besok ada lagi tren baru. Kalau hidup kita bergantung pada validasi orang lain, kita akan terus berlari tanpa garis finish. Terkait dengan fenomena terlihat kaya, ada perbedaan besar antara menjadi kaya dan terlihat kaya. Orang yang terlihat kaya sering menghabiskan uang untuk menunjukkan status, sedangkan orang yang benar-benar kaya biasanya fokus membangun aset. Masalahnya, di media sosial yang sering viral adalah yang terlihat kaya, bukan yang benar-benar kaya. Jarang ada video viral berjudul, "Hari ini saya menabung lagi. Hari ini saya investasi lagi. Hari ini saya menolak membeli barang yang tidak perlu." Tidak menarik, tidak estetik, tidak mendapatkan banyak view. Yang viral justru unboxing, shopping, luxury lifestyle. Akibatnya banyak anak muda yang mengira kaya itu berarti banyak belanja. Padahal kenyataannya, kaya adalah ketika kamu punya kebebasan finansial, bukan ketika kamu terlihat mahal di depan kamera. Lalu kenapa banyak Gen Z yang terjebak? Menurut saya ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah tekanan sosial. Kita ingin diterima, kita ingin dianggap setara, kita takut tertinggal. Yang kedua, banyaknya kemudahan kredit. Sekarang membeli sesuatu jadi lebih mudah dibanding dulu. Banyak pay later, 1 klik, barang bisa langsung datang. Rasa sakit mengeluarkan uang jadi berkurang. Lalu yang ketiga ada FOMO, yaitu fear of missing out. Takut ketinggalan tren, takut dianggap tidak update, takut dianggap kurang sukses. Dan rasa takut ini dimanfaatkan oleh banyak brand. Karena semakin kita merasa kurang, semakin banyak kita membeli. Lalu untuk penutup terakhir adalah, saya tidak mengatakan bahwa menikmati hidup itu salah. Beli barang yang kita suka pun juga tidak salah. Ngopi nggak salah, healing nggak salah, liburan pun juga nggak salah. Yang jadi masalah adalah ketika semua itu dilakukan demi terlihat sukses. Bukan karena memang kita mampu. Orang yang benar-benar peduli pada kita tidak akan menghargai kita karena merek sepatu yang kita pakai. Tidak akan menghargai kita karena HP yang kita genggam. Tidak akan menghargai kita karena tempat nongkrong yang kita datangi. Mereka menghargai kita karena siapa diri kita, bukan apa yang kita miliki. Kalau hari ini kalian masih sering membandingkan diri dengan orang lain, ingat satu hal. Media sosial adalah etalase, bukan gudang. Kalian hanya melihat apa yang ingin mereka tunjukkan, bukan seluruh kenyataan hidup mereka. Jadi sebelum membeli sesuatu hanya karena gengsi, coba tanyakan satu pertanyaan sederhana. Apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Atau saya hanya ingin orang lain melihat bahwa saya itu memilikinya? Karena kadang, keputusan finansial terbaik bukan membeli sesuatu, tapi berdamai dengan kenyataan bahwa kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan jujur, mungkin kalian sudah selangkah lebih maju dibanding kebanyakan orang. Kalau kalian setuju atau punya pengalaman tentang gengsi dan gaya hidup, tulis di kolom komentar. Saya ingin baca cerita kalian. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian yang masih gajian tanggal muda, tapi selalu sudah tanggal tua. Sampai jumpa.